Pelatih Erick Thohir sempat merasa kecewa saat timnas Indonesia gagal lolos. Namun pengalaman yang didapat cukup bermanfaat bagi Garuda Muda sebab mereka akan bermain di tingkat Asia dan ASEAN. Ya, pemain bermain semaksimal mungkin. Tadi ya memang ada beberapa kejadian yang memang ya nggak menguntungkan, dapat kartu merah. Beberapa kali ada kesempatan ya ada tiang satu. Terus ya memang ya buat pemain muda bagus lah, karena memang selain tahun depan ada SEA Games, ternyata tadi saya cek-cek untuk kualifikasi AFC U23 juga tahun depan ternyata 2025 katanya. Makanya saya lagi ngecek jadwal nih. Jadi ya untuk pengalaman hari ini saya rasa bagus buat pemain muda, bisa coba kasih yang terbaik, karena memang ya kita mesti coba regenerasi gitu. Ada misi usung balas dendam nggak sih Pak kalau Filipina dari tadi ngulur waktu mulu? Ya enggak, kan kita targetnya mau kembali semifinal. Tapi ya hari ini nggak menguntungkan, ya udah kita harus terima. Terus mau ngapain? Kalau Pak Erick kecewa nggak masih tahu Pak? Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi, ya. Evaluasi semua, nggak mau salah-salahan, karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang, karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Ya. Berarti coachin ada evaluasi Pak? Coachin ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo yang senantiasa membahas tim nasional tercinta kita, Garuda. Pasca pertandingan melawan Filipina yang mengandaskan perjalanan kita di Piala AFF atau Asian Mitsubishi Electric Cup. Nah, tentu saja hal ini sangat mengecewakan, dan saya pikir semua masyarakat yang mencintai bola, yang menyaksikan permainan kemarin, atau mungkin barangkali juga menyaksikan seri pertandingan di Piala AFF ini pasti merasa kecewa. Tidak terkecuali juga Ketua PSSI kita, Erick Thohir. Dari apa yang barusan kita saksikan ketika beliau diwawancara, sangat terasa bahwa beliau sebenarnya kecewa. Tapi kekecewaan ini ya tentu saja kepada hasil. Karena hasil ini tidak hanya mencerminkan kualitas kita di antara negara-negara yang lain di ASEAN, tetapi juga mencerminkan seperti inilah kualitas pemain kita yang akan kita persiapkan ke kompetisi-kompetisi berikutnya. Tentu saja yang sudah diproyeksikan adalah pastinya ke SEA Games dan Piala Asia. Namun demikian, kekecewaan Erick Thohir ini bukan pada seseorang atau pada pihak tertentu. Kalau saya lihat-lihat di media-media yang mengutip wawancara tadi, yaitu apa yang disampaikan oleh Erick Thohir kepada wartawan, itu selalu memiliki angle yang berbeda-beda, dan tidak sedikit yang mempunyai angle yang akhirnya berdampak memecah belah tim nasional kita. Ketika saya bilang tim nasional, itu bukan soal pemain, bukan cuman soal PSSI, dan tidak hanya soal pelatih beserta ofisial yang lain. Ini soal kita. Jadi kalau sudah ngomong tim nasional Indonesia atau timnas, itu adalah kita. Sehingga kalau ada pihak-pihak tertentu, tidak terkecuali kita semuanya, para netizen termasuk media, itu kemudian membuat suasana menjadi keruh yang akhirnya mempengaruhi performa timnas. Nah, kalau ngomong timnas berarti keseluruhan ya, termasuk di dalamnya ada PSSI juga. Artinya mempengaruhi kinerja PSSI jadi terhambat, dan kemudian juga mempengaruhi performa pemain yang akhirnya juga secara prestasi, secara permainan jadi terhambat. Itu artinya kita tidak cinta terhadap timnas kita.
Mungkin barangkali saja beberapa orang masih bersikeras untuk ngeles bahwa ya namanya kalah ya kudu dikritik. Ya, namanya kalah ya kudu diberi masukan. Sejauh ngomong kritik dan masukan, silakan. Itu bahkan saya anjurkan. Ya, memang untuk pengembangan timnas ya harus terbuka terhadap kritik dan masukan. Nah, tetapi yang jadi persoalan adalah ketika saya mengamati pemberitaan-pemberitaan di media yang kemudian mengambil angle dari satu pihak tertentu dan menyudutkan pihak lain. Misalnya saja wawancara Erick Thohir tadi. Ada yang menuliskan angle-nya di Erick Thohir bertindak tegas. Eh, Posisi Sintayong terancam. Erick Thohir akan mengevaluasi STY. Jadinya seperti yang sudah-sudah, seperti yang dulu sering saya himbau untuk kembali bersatu timnas ini, kita kembali lagi dipecah belah oleh sebuah keadaan lewat media. Dan tentu saja kita tidak tahu apa motifnya. Kalau memang kita cinta kepada timnas ini, tentu saja tidak akan punya intensi seperti itu. Saya yakin para netizen, para supporter, fans yang punya niatan untuk memajukan tim nasional Indonesia pasti tidak akan melakukan itu. Tidak akan mudah terprovokasi, tidak akan mudah menyebarkan hoax, tidak akan mudah meneruskan informasi yang membuat satu pihak dan pihak yang lain berkonflik, memecah belah dan kemudian menghambat performa dan prestasi tim nasional kita. Nah, kalau kita coba amati detil per detil ini di wawancara Erick Thohir yang tadi, memang terlihat ada kekecewaan dan beliau berusaha menahan itu. Dan lagi-lagi kekecewaan itu kepada hasil. Bahkan beliau sudah menekankan ketika dipancing, ngomongkan pelatih atau ngomong Sintayong, beliau bilang bahwa kita tidak akan ada salah-salahan, tidak akan menyalahkan satu pihak tertentu. Malah kalau itu dilakukan oleh Erick Thohir, itu malah menunjukkan kualitasnya dia nanti, yang berkenaan dengan jiwa besar, berkenaan dengan objektivitas, berkenaan dengan sebagai penengah dari semua pihak, itu malah nanti akan tercoreng kalau dia mengeluarkan pernyataan atau gampang terpancing oleh media dan kemudian menjadi seolah-olah berhadapan dengan, dalam hal ini yang dipancing oleh media adalah pelatih atau Sintayong. Media berusaha memancing itu, tapi Erick Thohir berusaha untuk tidak terpancing. Nah, tetapi meskipun terpancing atau tidak terpancing, media itu akan selalu punya tendensi. Ya, di mana-mana media itu selalu punya tajuk, selalu punya misi, selalu punya idealisme. Dan dengan idealisme itulah dia akan menuliskan berita dari sudut pandang dia. Jadi kalau memang orientasinya adalah ketidakpuasan terhadap pelatih atau Sintayong, pasti pertama pertanyaan-pertanyaannya akan diarahkan ke sana. Diarahkan bagaimana posisi pelatih atau Sintayong itu lebih terpojok. Caranya apa? Meminjam Erick Thohir untuk menindak Sintayong. Minimal bukan menindak, mengeluarkan pernyataan yang bisa dijadikan media itu untuk memojokkan Sintayong. Contohnya apa? Contohnya misalnya pertanyaan awal tentang pancingan tentang Sintayong. Nah, Erick Thohir tahu, sehingga dia menjawab bahwa dia tidak akan menyalah-nyalahkan pihak tertentu. Tapi ya secara keseluruhan, ngomongin timnas itu ya ngomongin pemain, pelatih, PSSI, ngomongin semuanya itu. Di akhir, wartawan itu masih memancing lagi. STY dievaluasi nggak? Nah, pertanyaannya langsung dituju kepada STY. Nah, jawaban Erick Thohir apa? Ya pasti dievaluasi. Nah, dari situ kalimat ya pasti dievaluasi itu digunakan lagi sama wartawan untuk menekankan bahwa Erick Thohir akan berhadapan dengan Sintayong. Kemudian tajuknya atau judulnya, Erick Thohir melakukan tindakan tegas terhadap Sintayong. Ini asli nyata, ini di beberapa media saya lihat seperti itu. Atau Sintayong akan dievaluasi oleh Erick Thohir. Nah iya memang dievaluasi, tapi evaluasi itu adalah mekanisme yang memang harus umum, ya, mekanisme yang wajib, yang rutin. Pasca pertandingan biasanya sih keseluruhan turnamen ya. Misalnya kalau AFF ini
Setelah selesai seperti kemarin itu, kita tidak bisa melaju ke babak berikutnya, ya sudah sampai babak itu nanti dievaluasi dari awal sampai akhir. Dan pengevaluasiannya ini untuk perkembangan timnas selanjutnya. Baik itu nanti memberikan masukan buat pelatih, memberikan masukan buat official, buat seluruh tim kesehatan, tim gizi, dan seterusnya semuanya. Ketika di dalam evaluasi itu ada kontribusi mereka yang memang perlu dibenahi, maka mereka semua akan dievaluasi. Jadi bukan cuma satu orang, satu bagian, enggak, semuanya akan dievaluasi. Makanya tadi Erick Thohir bilang semuanya akan dievaluasi. Kalau yang ditanyakan oleh wartawan adalah pelatih, maka Erick Thohir juga menjawab semua pelatih akan dievaluasi. Ya, dan itu wajib semuanya. Coach Nova dievaluasi, Indra Safrio dievaluasi, Sintayong juga dievaluasi. Tapi memang posisi Sintayong ini sebagai posisi yang sangat strategis di tim senior ya. Nah, dulu ketika Coach Nova tidak berhasil ya di U16, AFF juga kan ya, di U16 itu nggak ada masalah, nggak akan ada rame-rame seperti ini. Tapi ketika Sintayong pasti akan lebih rame karena posisinya sangat strategis. Dan Sintayong itu beberapa kali dihadapkan pada posisi yang seperti ini. Dan sayangnya pada AFF yang 2024 ini, Sintayong tidak berhasil menjawab tantangan itu. Sementara tantangan-tantangannya selama ini kan relatif lebih terjawab. Saya bilang relatif karena memang tidak selalu mulus gitu ya. Di Piala Asia Senior bisa masuk ke 16 besar. Di Piala Asia U23 masuk di semifinal. Meskipun kemudian ketika gagal masuk Olimpiade yang disorot itunya, yang berhasil sampai semifinalnya langsung hangus. Makanya kemarin beberapa pemain juga agak sewot dengan itu ya, terutama Justin Hubner kalau tidak salah komentar bahwa seluruhnya jadi hangus kemudian. Kalau tidak salah atau Wak Haji ya, seluruhnya jadi hangus. Ya Wak Haji kalau tidak salah. Jatuhnya yang sudah dicapai sampai semifinal itu sudah tidak ada harganya gara-gara gagal di masuk ke Olimpiade. Ya. Selalu seperti itu. Ini kemarin kita habis ngalahin Arab Saudi kan di round ketiga kualifikasi Piala Dunia, hangus seketika gara-gara AFF. Sebenarnya yang bagian yang terakhir ini sangat disayangkan karena apa? Menyamakan level Piala AFF dengan kualifikasi Piala Dunia. Dan selain menyamakan, efeknya hanya karena AFF yang terakhir, pendukung itu jadi terpecah. Diperparah lagi oleh media yang selalu mengambil angle untuk menghadapkan satu pihak dengan pihak yang lain. Mudahlah kita terpecah belah. Nah ini saya itu selalu bikin video itu seolah-olah selalu bersusah payah untuk mendinginkan, menengahi gitu ya. Saya tidak punya pretensi apapun. Saya tidak ada niat membela apakah Sintayong atau Erick Thohir, enggak. Ini hanya soal kepedulian terhadap timnas. Sayangnya subscriber saya ya segini-gini doang. Sehingga sekeras apapun usaha saya untuk membuat suasana jadi dingin, untuk semuanya lebih fokus, untuk kembali bersatu, kembali mendukung timnas, ya impact-nya, vibrasinya juga sampai segitu-gitu doang. Makanya saya berharap sih sebenarnya kalau ada teman-teman yang merasa bahwa video ini berguna ya silahkan di-share. Karena saya tidak akan menyuruh nge-share video hanya untuk kepentingan saya. Tapi ketika kita ngomongin timnas dan kemudian teman-teman merasa bahwa ini berguna untuk perkembangan timnas, ya silahkan di-share. Jadi sangat disayangkan lah setelah kita kemarin gegap gempita beritanya di mana-mana sangat membahagiakan ketika mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia, tiba-tiba gara-gara AFF langsung hilang semuanya. Sama kayak dulu itu waktu U23 sampai semifinal akhirnya hangus gara-gara tidak bisa masuk ke Olimpiade. Sayang sekali. Kalau kita punya mental seperti itu, kita tidak akan menjalani sebagai fans atau tidak akan menjalani sebagai pendukung ini dengan bahagia. Ketika kita mendukung dengan cara yang tidak bahagia, tentu saja akan berefek kepada vibes positifnya pemain. Hidupnya sepak bola
atau pemain bola itu ya dari pertandingan ke pertandingan. Dan tidak ada ceritanya seluruh pertandingan itu akan menang terus sepanjang masa. Kalau kepingin seperti itu ya ngarang aja bikin cerita sendiri gitu ya. Jadi artinya kita itu pendukung yang penuntut, bukan pendukung yang bagaimanapun kondisinya tim nasional kita, ya kita tetap support. Kalau mau berikan masukan atau kritikan silakan saja. Tapi ya intensinya, niatnya, pretensinya itu untuk perkembangan timnas. Bukan kemudian sakit hati kepada pihak tertentu dan berusaha menjatuhkan pihak tertentu tersebut. Ya enggak, ya dikasih masukan aja pihak tersebut untuk menyelamatkan tim nasional. Itu dari saya, ya semoga saja ini didengarkan oleh para fans dan kemudian menjadi terbiasa dengan rasa bersyukur, hati yang dingin, dan berpikir lebih objektif. Terus menjadi supporter yang waras. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.